gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya ya, Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda Nomor, Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang Mhm. saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Mhm. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap Mhm. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3? Kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap Mhm. hasil survei, dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa
Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat. Kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin. Apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas 40% aja susah. Gitu kira-kira Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang,
Nah, tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mm-mm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya, misalnya nih kalau Hmm. kejadian. Kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat, ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1, Mas Anies Baswedan, sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi, seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa,
mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko eh, isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks-gimmicks, misalnya ya, Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda Nomor, Indonesia Forever gitu ya. Atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks-gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi uh, Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick-gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya
dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas 40% aja susah. Gitu kira-kira Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat
yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana, Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke, Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mm-mm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau Hmm. kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya. dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via.
Oke. Thank you, thank Ya, you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya
pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus. Tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo
biru muda, sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya satset tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata.
Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur, yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya?
Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya. dapat dukungan. Oke. Jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim,
dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang?
Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap Mm-mm. hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks-gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara Mm-mm. hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia Mm-mm. harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo
Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur, yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh.
gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Oke. Jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat, terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU
memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor satu Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya.
dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019, ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan
program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, tapi Ya, kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga
dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian. Kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya. soal ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih. Siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Sama-sama, Bang ya. Via. Oke. Thank you. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiongkoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras.
Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, eh, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor satu Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi
kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres?
Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang?
Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian. Kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiongkoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu.
bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi, seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh
rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda, sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi.
Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya, tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu.
Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa
gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mafia, sehat-sehat ya Fia. Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi, seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati
audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick-gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Yeah. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata. Walaupun saya memahami itu bahwa
ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin, padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah, PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin, atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran, yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak dapat
yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya. soal ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih. Siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Sama-sama, Bang ya. Via. Oke. Thank you. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun, ini justru mengena kepada
Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat, ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1, Mas Anies Baswedan, sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar
mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera yang tentu saja akhirnya gimmick-gimmick itu banyak dibicarakan termasuk bagaimana reaksi eh, Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick-gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmick juga bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia
smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? Saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa.
Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa, mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya.
bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mafia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya.
Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi uh, Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu, menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya
beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya
sekarang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya. soal ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih. Siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Sama-sama, Bang ya. Via. Oke. Thank you. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan
penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko eh, isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mafia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang
seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Yeah. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas
tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang.
Nah, tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mm-mm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya. Misalnya nih kalau Hmm. kejadian. Kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Oke. Jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mafia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa,
mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko eh, isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Yeah. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya
dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya, tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat
yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana, Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke, Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke.
Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensa, terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya, you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiongkoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan
penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus. Tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda Nomor, Indonesia Forever gitu ya. Atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z.
Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Ganjar itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat
Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, tapi Ya, kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten
Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya, Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya, Bang ya. dapat dukungan. Oke. Jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah
mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang?
Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks-gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya, tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo
Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Nah, tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh.
gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya, Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya, Bang ya. dapat dukungan. Oke. Jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat, terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU
memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor satu Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh
Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan,
gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Nah, tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa.
gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiongkoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras.
Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, eh, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor satu Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi
kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin uh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu, menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata, walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin, padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah, PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang, yang terbaru undecided votersnya tuh masih tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin, atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres?
Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Mm-mm. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia Hmm. overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Nah, tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang?
Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mm-mm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya, misalnya nih kalau Hmm. kejadian. Kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya, Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya, Bang ya. dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiongkoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu.
bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi, seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh
rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata. Walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin. Padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah, PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi.
Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya, tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Mm-mm. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia Hmm. overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Nah, tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat, yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu.
Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa
gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati
audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick-gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmick juga bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata, walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma
Kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin, padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah, PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin, atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran, yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Nah, tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, tapi Ya, kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD
dan Muhaimin Iskandar misalnya, dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya. soal ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih. Siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Sama-sama, Bang ya. Via. Oke. Thank you. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiongkoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada
Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat, ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1, Mas Anies Baswedan, sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor 2. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar
mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmick-gimmick itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi uh, Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick-gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya. Kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Yeah. Nah itu adalah gimmick juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu, menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu, ibaratnya umpan lambung tinggal dia
smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Ya. tinggi, 28,7%, di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? Saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa.
Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa, mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatyakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali
menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni-Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12-12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya.
Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3? Kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes tuh apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu, menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya
beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya
sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan. Oh, dapat dukungan ya Bang ya? Dapat dukungan, Oke. jadi bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya. soal ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih. Siap. Bang Hensat, terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Sama-sama, Bang ya. Via. Oke. Thank you. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo saya rasa dibandingkan
penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun, ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni-Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa
Saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi, dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti, dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3? Kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei, dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya satset tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol, karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin
dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya. Dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tembak kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang,
Nah, tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mm-mm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya. Misalnya nih kalau Hmm. kejadian kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya, you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatyakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara, sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa,
mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko eh, isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks misalnya Iya. Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3? Kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja. Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya set tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga, bagian dari hal yang ingin dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya
dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tembak kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat
yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana, Bang? Ya bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke, Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar Mhm. dan Anies karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua Ya. dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Mhm. Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi Mhm. kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya, misalnya nih kalau Hmm. kejadian kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, berat. Tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke.
Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensa, terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan
penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus. Tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya. Atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmicks akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi. Jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z.
Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Ganjar itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah, bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya satset tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat, kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin, apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru, undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi, 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tembak kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat
Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu ini kali ya, terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya, jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah, tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah, tapi Ya, kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya, bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat, yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur, yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya. Dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya, yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh. Gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres. Tapi kalau untuk substansi dan konten,
Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih diperbincangkan dan viral, karena KPU memenuhi janjinya untuk membuat atau memberikan kejutan, surprise buat rakyat Indonesia bahwa debat pertama tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu, dan menurut saya itu berhasil dilakukan oleh KPU. Nah, selama debat ketiga calon presiden kita memang memberikan pembedaan yang sangat berarti. Pasangan calon nomor 1 Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah
mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan, dan itu dia sampaikan terus debat bahwa dia memang berbeda. Sementara Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Jadi artinya pada saat 2019 beliau bisa berkata atau menyampaikan banyak hal visioner, program-program yang bagus-bagus, tapi kemarin di debat perdana menurut saya dia terjebak dalam kondisi yang tidak ingin salah bicara sehingga akan mempersulit posisinya dia di mata Pak Jokowi, sehingga yang bisa dia sampaikan adalah hidup Jokowi seolah-olah begitu. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Misalnya adalah isu anti korupsi. Dia begitu tegas bicara tentang pemiskinan koruptor, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi, hal yang seolah-olah dia ingin sampaikan ke publik bahwa saya tidak terlibat loh dalam semua kegiatan korupsi, baik yang di luar ataupun yang mencerca saya. Jadi itu adalah resiko yang diambil oleh seorang Ganjar Pranowo, sehingga sampai hari ini kita masih banyak memperbincangkan itu ya. Dan tentu saja yang paling diperbincangkan dalam sebuah debat itu memang bukan substansi, karena substansi ini nomor dua. Jadi lebih ke gimmicks, misalnya Anies Baswedan dengan Wakanda nomor Indonesia Forever gitu ya, atau pada saat Mas Ganjar mengeluarkan kemampuan dialogisnya untuk bertanya ke Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM gitu ya. Nah, yang saya sayangkan adalah Pak Prabowo justru tampil dengan dan terlihat sekali di kamera berusaha untuk menahan emosi, sekaligus juga cibiran kepada Anies Baswedan yang tertangkap kamera, yang tentu saja akhirnya gimmicks itu banyak dibicarakan, termasuk bagaimana reaksi Mas Gibran ya untuk menyemangati audiens gitu pada saat Mas Anies bicara tentang bahwa Pak Prabowo tidak kuat berada di dalam oposisi dan tentang Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah. Jadi memang akhirnya gimmick akan lebih dikenal via dibandingkan substansi, karena memang lebih mudah dimengerti dan memang drama itu lebih disukai oleh rakyat kita di Indonesia. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kalau misalnya di debat kemarin Prabowo kosong Bang. Emang sekosong itu Bang? Ya, saya menilainya dibandingkan dengan 2019, dia bisa menyampaikan misalnya jangan ikut antek-antek asing. Kemudian dia bisa berkata bahwa kita perlu hidup, kita perlu kerja, bukan kartu-kartu. Itu kan hal-hal visioner, program-program yang real, yang disampaikan secara genuine oleh Prabowo Subianto. Tapi kemarin itu keinginan dia untuk menang dengan tidak ingin melukai perasaan Pak Jokowi, jadi seperti menahan apa yang ingin dia sampaikan ke rakyat hari ini. Jadi misalnya berkali-kali mengatakan bahwa setuju dengan Mas Anies, atau kemudian dia setuju dengan Ganjar, bicara tentang program-program Pak Jokowi, dan sisanya memang dia menahan emosi tadi gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Dibandingkan 2019, saya lebih menyukai seorang Prabowo di 2019 ya. Oke, kalau dari segi penampilan seperti apa Bang? Kita bisa lihat ya Bang ya, kalau misalnya ada Pak Ganjar yang tampil lebih muda gitu ya di debat kemarin, pakai sneakers, terus bajunya juga lebih simpel. Bahkan Pak Mahfud yang mendampingi juga kita jarang melihatnya Pak Mahfud tampil sporty gitu, ibarat katanya lebih anak muda. Apakah ini juga terkait dengan pengaruh hasil survei Litbang Kompas yang sehari sebelum debat keluar dan menyatakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di nomor urut 3, kalau Abang melihatnya seperti apa Bang?
Ya mungkin bisa seperti itu ya, reaktif gitu ya terhadap Mm-mm. hasil survei dan kemudian ingin tampil seperti anak muda supaya Gen Z ini punya pilihan untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu mempengaruhi Gen Z. Nah, tapi usaha berpenampilan seperti Gen Z itu ya silahkan saja Mas Anies pakai jas, pakai peci, Pak Prabowo biru muda sama seperti kesehariannya, kemudian Pak Ganjar agak berubah. Bahkan kan juga sempat diperbincangkan itu maksudnya satset tas tes itu apa sih gitu ya. Iya. Nah itu adalah gimmicks-gimmicks juga bagian dari hal yang ingin eh, dibicarakan oleh banyak orang, termasuk misalnya Mas Ganjar mengatakan bahwa kita ini nggak ada abu-abu ya hitam putih gitu. Dan apa yang disampaikan kemarin menurut saya sih mengejutkan ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Ganjar performnya tidak baik, justru menurut saya dia perform beyond my expectation gitu. Jadi artinya dialog-dialog yang dia bawakan, kemudian penjelasan yang dia sampaikan, bahkan pertanyaan tajam kepada Pak Prabowo itu menurut saya perlu diacungi jempol karena dia berani. Tadinya kan kita berpikir bahwa Ganjar akan bermain aman nih gara-gara Mm-mm. hasil survei Kompas tidak ingin menyerang Pak Prabowo supaya tidak semakin dibully oleh pendukung Pak Prabowo yang juga pecinta Pak Jokowi. Tapi ternyata dia ambil resiko itu menampilkan sosok Ganjar yang apa adanya dan nampaknya juga Pak Mahfud juga cukup puas dengan penampilannya Mas Ganjar kemarin. Jadi menurut saya beberapa hal ini sangat positif bagi ketiga calon presiden itu. Justru kemarin Mas Anies banyak sekali mendapatkan keuntungan karena beberapa pertanyaan panelis justru tentang Jakarta. Nah, begitu tentang Jakarta, ya senang banget Mas Anies itu ibaratnya umpan lambung tinggal dia smash aja. Walaupun menurut saya ada beban tersendiri buat seorang Anies Baswedan menjelaskan karena dia harus tampil bagus ya, mungkin terbebani itu. Dia Mm-mm. harus tampil bagus sehingga pada saat menjelaskan tentang polusi dia agak terbata-bata walaupun saya memahami itu bahwa ada polusi yang datang dari luar Jakarta dibawa oleh angin masuk ke Angin. Jakarta gitu. Cuma kemarin dia kurang lugas sehingga sempat juga ada bulian-bulian tentang angin padahal memang kondisi di Jakarta memang begitu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan melulu karena kondisi polusi di Jakarta, tapi juga gara-gara angin yang ada dari luar Jakarta membawa polusi masuk ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibahas kalau saya tidak salah PLTU Mm-mm. Suralaya adalah salah satu yang bisa membuat polusi di Jakarta itu tinggi. Oke Bang Hensat. Kemudian Bang, karena tadi Abang juga sempat memuji ya Bang ya terkait dengan debat perdana kemarin. Apakah debat perdana kemarin menurut analisa Abang mampu untuk mengambil hati para pemilih bimbang? Kalau misalnya kita lihat hasil survei Litbang Kompas ya Bang yang terbaru undecided votersnya tuh masih Tinggi ya. tinggi 28,7% di atas angka elektabilitas pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau menurut Abang ini apakah menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan Bang tema kemarin atau masih harus berjuang lagi nih para capres-cawapres? Bahkan menurut saya bukan saja undecided voters atau swing voters yang terjadi, Mm-mm. gitu ya. Kalau undecided kan memang belum memutuskan, tapi swing voters juga bisa terjadi dari yang sudah punya pilihan mengubah pilihannya ke yang lain dari debat ini. Makanya saya sempat mengatakan kemarin via bahwa bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan gitu. Kalau penampilan mereka begini terus ya, jadi artinya terlihat sangat menahan emosi sehingga membuat masyarakat yang menonton debat juga menjadi tidak nyaman. Jadi jangan salah, angka 39 itu juga bisa saja disusul oleh angka dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo
Mahfud MD. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertandingan belum selesai. Ini masih dalam masa pertandingan, jadi kalau kita mengacu ke Liverpool ya, ketinggalan 1-2 gol justru mereka bisa membuat kemenangan. Nah, jangan sampai kemudian comeback dari lawan-lawan politik ini justru membuat Prabowo Gibran jadi kalah duluan. Apakah mungkin saya terjadi? Bisa, karena rakyat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa ternyata. Harusnya gabungan Prabowo dan Jokowi ini sangat cepat bisa nembus angka 70-80%, tapi ternyata daya kritis masyarakat melakukan perlawanan itu, sehingga kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi dan Kompas, 40% aja susah. Gitu kira-kira, Pia. Oke, jadi 40% aja masih susah ya Bang ya nanti 14 Februari Masih sulit 2024. sekali. Atau kemarin Bang, jangan-jangan Pak Prabowo ini terlalu terlalu sombong gitu melihat hasil survei dan juga wah berdampingan dengan anak Pak Jokowi. Jadi kemarin pas lagi debat yang ditampilkan seperti itu. Kalau menurut analisa Abang gimana Bang? Ya, bisa saja dia overconfidence dan tidak menyangka ada pertanyaan tajam dari Anies Baswedan, dan saya yakin dia kaget betul dengan pertanyaan tajam dari seorang Ganjar Pranowo, terutama tentang pelanggaran HAM. Oke Bang. Tapi Bang, kalau misalnya dari prediksi Abang, tadi kan Abang juga udah memuji dari kubu Anies ya jawaban-jawabannya dan gagasan-gagasannya, Pak Ganjar juga. Nah tapi Pak Prabowo nih yang ada di level terakhir gitu nih dari tadi kita obrolin ya Bang ya. Nah tapi Ya, kalau misalnya soal suara bimbang tadi Bang, swing voter ini menurut Abang lebih banyak kemana Bang di debat pertama kemarin, Anies atau Ganjar Bang? saya rasa terbagi sama ya antara Ganjar dan Anies, karena keduanya menampilkan hal yang bagus gitu. Makanya sekarang orang rakyat, warga masyarakat itu menunggu bagaimana debat kedua dilaksanakan. Nah, kalau menurut saya bagi Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin Iskandar, jangan melihat sosok Gibran ini adalah Gibran semata gitu. Yang harus dilihat yang hadir nanti di debat cawapres adalah seorang penguasa. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, sudah levelnya penguasa, ini harusnya dia berada di level Caimin dan Mahfud MD lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya Gibran ini sebenarnya diuntungkan sebagai seorang penguasa. Mungkin dia bisa dapat hal-hal yang tidak didapat oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, misalnya dukungan dari kekuasaan, dukungan dari ayahnya tentunya. Oke, berarti di debat kemarin justru yang menjadi poin menarik ya Bang ya buat masyarakat adalah bagian saling sanggahnya ya Bang ya? Ya, betul. Betul sekali. Dan pada saat saling sanggah, ya di situ makanya saya katakan Pak Prabowo lebih sibuk menahan emosi ketimbang mengeluarkan gagasan dan ide seperti 2019 lalu. Oke, menjelang 22 Desember 2023 Bang, kita akan mendengar kembali debat para cawapres nih gilirannya ya Bang ya, versi kedua, debat kedua. Dan kalau menurut saya ini temanya agak susah ya Bang, karena ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada kebijakan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur. Ini sangat besar gitu sektor yang bakal dibahas gitu Bang. Bahkan ini menurut saya lebih besar dibandingin debat perdana kemarin. Dan ada cawapres-cawapres yang bakal berdebat soal ini. Nah, kalau misalnya dari analisa Bang seperti apa Bang? Apakah bakal seru banget nanti Bang? Ya, Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran, sehingga dia bisa punya macam-macam yang tidak dimiliki oleh Mahfud dan Muhaimin. Data-data misalnya yang langsung datang dari para menteri misalnya nih kalau kejadian, kemudian beberapa hal rencana-rencana pemerintah, saya rasa dia juga miliki. Problem terbesar dari Gibran menurut saya adalah mimik dan gestur yang terkadang justru menjadi blunder buat dirinya, dan terkadang dia juga sering sekali menjawab sekenanya yang membuat akhirnya masyarakat juga tertawa, karena level penguasa harusnya tidak boleh salah tuh.
gitu. Nah, ini beberapa kali kan dia bicara tentang rumus kimia agak kurang tepat, kemudian dia mengatakan jam 9 harus tidur dan lain-lain lah. Jadi kalau nyelenehnya Gibran ya itu bisa saja blunder nanti pada saat debat cawapres, tapi kalau untuk substansi dan konten, Mahfud dan Muhaimin Iskandar mesti hati-hati. Oke, tapi kan tadi Abang bilang kalau misalnya yang nomor 2 bisa dapat bocoran gitu ya Bang ya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang dapat dukungan, Oh, dapat dukungan ya Bang ya? dapat dukungan. Jadi Oke. bukan berarti bocoran gitu. Oke, siap Bang Hensat. Kalau gitu kita sama-sama menanti nih debat kedua ya Bang ya. Nanti Ya, soal ekonomi. oke. Oke, Terima kasih. siap. Bang Hensat terima kasih ya ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bang Sama-sama, ya. Via. Oke. Thank you, thank Ya you. Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio terkait dengan debat Capres-Cawapres yang pertama. Dan kita sama-sama menanti debat Capres-Cawapres yang kedua nanti tanggal 22 Desember 2023 yang bakal debat Cawapresnya dan akan membahas mengenai ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiakoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mas Anies Baswedan sejak awal debat sudah sudah mengeluarkan garis tegas bahwa dia tidak berada dalam barisan rezim, dia berada di barisan perubahan. Pak Prabowo, saya rasa dibandingkan penampilan dia di 2019, penampilan kemarin itu lebih kosong ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya juga tampil dalam situasi yang luar biasa, mengejutkan juga. Dia berani mengambil resiko isu-isu yang sebetulnya bisa saja itu kembali menyerang dirinya. Bila Prabowo Gibran tampil seperti ini terus, terlihat emosi, kosong, tanpa gagasan, hanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan tidak mungkin justru momentum politik yang membuat elektabilitas mereka menurun ini justru mengena kepada Prabowo Gibran yang membuat mereka akhirnya bisa saja kalah duluan. Pak Mahfud pasti kaya dengan konten ya, karena Mahfud MD ini sosok yang jarang ada di Indonesia. Jadi artinya dia pernah di yudikatif, dia pernah di legislatif, dan dia juga pernah di eksekutif. Jadi artinya dia punya semua gitu. Tapi kemudian Muhaimin Iskandar dengan gayanya yang santai, saya yakin sih tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Tapi untuk Gibran, saya sekali lagi harus menggarisbawahi dia ini penguasa gitu ya. Dia perwakilan penguasa itu ya ada di Gibran. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kita masih membahas terkait dengan debat Capres-Cawapres yang digelar 12 Desember 2023 lalu. Bertepatan dengan 12.12 ya Tribuners, yang membahas terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Nah, kita akan membahas mengenai sisa keseruan ya Tribuners yang masih berasa sampai sekarang dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Henry Satrio, yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Fia, sehat-sehat ya Fia? Sehat-sehat Bang. Abang, bagaimana kondisi, sehat juga Bang? Alhamdulillah, sehat kita waras. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah Bang, kita masih mau ngebicarain mengenai sisa debat ya Bang ya, karena euforianya masih berasa jelang debat kedua nanti 22 Desember 2023. Tapi kalau menurut Bang Hensat nih, gimana nih Bang kemarin mengenai debat Capres pertama? Viralnya masih berasa sampai sekarang, kalau dari analisa Abang seperti apa Bang? Ya, karena debat pertama menurut saya kenapa masih